Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julan Olga dengan NPM 2235106114. Pada video kali ini saya bersama teman saya yaitu Maulana Rizky akan menjelaskan tentang backward chaining. Kita masuk yang pertama yaitu ada pendahuluan. Itu definisi dari backward chaining. Backward chaining ini adalah metode penalaran dalam kecerdasan buatan dan sistem pakar yang bekerja dengan memulai dari tujuan atau hipotesis, lalu bergerak mundur untuk mencari fakta atau aturan yang mendukungnya. Proses ini melibatkan pencarian aturan yang dapat membuktikan tujuan, memeriksa apakah premis dalam aturan tersebut benar, dan terus melacak ke belakang hingga ditemukan fakta yang mendukung atau membuktikan hipotesis. Jika semua premis dapat diverifikasi, maka kesimpulan dianggap benar. Jika tidak, tujuan dianggap tidak dapat dibuktikan. Metode ini sering digunakan dalam sistem diagnosis, perencanaan, dan pemecahan masalah karena lebih efisien dalam menangani banyak aturan dibandingkan forward chaining yang bekerja dengan memproses fakta secara maju untuk menemukan kesimpulan. Metode penelitian yang kami gunakan ini tentu saja menggunakan backward chaining. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap 10 sampel data anak. Kasus yang kami angkat di sini yaitu mendeteksi tingkat kecanduan game pada anak. Objek penelitian di sini adalah anak dengan usia 9 sampai 12 tahun. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dilanjutkan dengan melakukan proses identifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh adalah data anak, data jenis perilaku kecanduan game, dan data gejala-gejala jenis perilaku kecanduan game. Setelah diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis masalah dengan menelusuri 12 gejala yang ada. Penelusuran ini dilakukan untuk memastikan apakah masalah kecanduan game dapat diakomodasi dengan sistem pakar. Daftar gejala kecanduan game menggunakan daftar dalam yang memuat 12 gejala kecanduan game. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Perancangan basis pengetahuan dilakukan dengan membuat diagram alir aturan seperti yang ditunjukkan pada gambar tabel, gejala di samping, ilustrasi runut, balik untuk fakta kecanduan game yang ditunjukkan pada gambar 1. Ini gejala kecanduan gamenya bisa dilihat di sini, yaitu dari G1 sampai G12. Seseorang akan dikatakan kecanduan game apabila seperti ini. Selanjutnya ada tabel 2 yaitu yang menjelaskan tentang daftar jenis perilaku kecanduan gamenya. Bisa dilihat di sini ada JPG 1 yaitu silence, JPG 2 euphoria, JPG 3 konflik, JPG 4 tolerance, JPG 5 withdrawal, JPG 6 relapse and reinstatement. Apa maksudnya itu kita jelaskan di gambar 2 ini, yaitu ada runut balik tidak kecanduan game. Maksudnya ketika fakta dimasukkan yaitu kecanduan game, aturannya jika JPG ini lebih sama dengan 3, sama dengan 3 mulai dari konflik, dia akan dikategorikan kecanduan game. Ketika faktanya tidak lebih besar sama dengan 3 atau kurang dari 3, maksudnya dari euforia sampai silent, maka dikategorikan tidak kecanduan game. Kalau yang lebih sama dengan 3 masuk ke kecanduan game. Kalau yang kurang dari 3 tidak masuk ke kecanduan game, tidak kecanduan game. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya beralih ke teman saya yaitu Maulana Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky dari kelompok 8. Baiklah, saya akan melanjutkan slide dari presentasi teman saya, itu Julian Olga. Langsung saja di sini ada tabel 2, daftar jenis perilaku kecanduan game. Kodenya itu ada 6, JPKG 1, JPKG 2, JPKG 3, dan seterusnya. Sini ada jenis perilaku kecanduan game atau JPKG. Yang pertama itu salience, yang kedua ada euphoria, yang ketiga ada konflik, yang keempat ada tolerance, yang kelima ada withdrawal, yang keenam ada relapse, dan restatement. Sini tabel 3 yaitu model aturan backward chaining identifikasi kecanduan game. Sini ada kode rule, ada 7, R1, R2, R3 sampai R7. Lalu di sini ada rule model backward chain identifikasi kecanduan game-nya. Di rule 1, FG1 maka JPKG 1. Lalu rule 2, jika G2 atau G3 atau G4 atau G5 maka JPKG 2 euphoria. Di sini ada rule 3, jika G6 relapse dan restatement ini atau G7 atau G8 maka dia JPKG 3. Lalu di sini rule 4, jika G9 atau G10 maka JPKG 4. Lalu di sini ada rule 5, jika G11 maka JPKG 5. Lalu sini ada rule 6, if G12 maka dia JPKG 6. Lalu ada rule 7, if count tanda kurung R1 dibanding R6 lebih besar sama dengan 3, maka kecanduan game. Di sini ada tabel 4. Tabel 4 sampel data hasil identifikasi kecanduan gamenya. Di sini ada umur anak-anak itu ada 9, 12, 10, 11, dan 12. Lalu ada terindikasi yang usia 9 tahun yang pertama, sampel pertama ada 2 JPKG. Hasil identifikasi modelnya tidak kecanduan. Lalu di sini ada usia 9 tahun juga di sampel kedua. Ya, terindikasi 3 JPKG. Itu hasil identifikasinya modelnya itu kecanduan. Lalu sampel ketiga usia 12 tahun. Terindikasi 4 JPKG, yaitu hasil identifikasi modelnya kecanduan juga. Lalu ada sampel 4 usia 10 tahun di terindikasi 5 JPKG, hasil identifikasinya yaitu kecanduan. Lalu usia 11 tahun di sampel kelima dia terindikasi 1 JPKG, yaitu dia tidak kecanduan. Lalu yang keenam ada usia 10 tahun, dia terindikasi 6 JPKG, itu hasilnya kecanduan. Sama juga di sampel ketujuh di usia 11 tahun, terindikasi 6 JPKG, itu hasilnya kecanduan. Lalu ada sampel ke-8 usia 10 tahun, terindikasi 4 JPKG, hasil identifikasi modelnya itu kecanduan juga. Lalu yang ke-9 ada usia 11 tahun, terindikasi 3 JPKG, hasil identifikasinya kecanduan. Lalu yang terakhir ada sampel ke-10 usia 12 tahun, terindikasi 2 JPKG, hasil identifikasinya tidak kecanduan. Sini ada tabel perbandingan hasil pengujian.
Bisa dilihat di kiri ini kesesuaiannya ada ya, tidak, dan selebihnya iya. Lalu dengan hasil pengujian manual pakar pengembangan anak, pengujian validitas dilakukan dengan metode koefisien Cohen kappa atau nilai ini menunjukkan hubungan keeratan kesepakatan dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Lalu di sini ada nilai keeratan kesepakatan antara hasil pengujian secara manual oleh pemeriksa dengan aplikasi yang dikembangkan didapat melalui persamaan satu, yaitu PR atau A menyatakan presentasi jumlah pengukuran yang konsisten antar rater dan menyatakan presentasi jumlah perubahan pengukuran antar rater. Sini ada rumus K, yaitu analisis dari data tabel 7 menunjukkan bahwa PR A bernilai 0,9 seperti dinyatakan dalam persamaan 2. Konsistensi antar rater adalah 0,9. Lalu di rumus kedua ini hasil pengukuran kecanduan game menggunakan model ditunjukkan dalam persamaan 3A, sedangkan secara manual oleh pakar ditunjukkan dalam persamaan 3B. Hasil pengukuran tidak kecanduan game menggunakan model ditunjukkan dalam persamaan 3C. Sedangkan secara manual oleh pakar ditunjukkan dalam persamaan 3D. Sini ada tabel 7 matriks perbandingan pengujian. Itu uji manualnya uji model backward chainingnya kecanduan, tidak kecanduan, total. Lalu di uji manual kecanduan tidak kecanduannya totalnya itu kecanduannya ada 6, tidak kecanduannya 0, totalnya ada 6. Lalu tidak kecanduannya itu ada 1, tidak kecanduannya 3, totalnya jadi 4. Lalu total semuanya itu 7, 3 sama 10. Lalu perubahan kejadian hasil perhitungan kecanduan sebesar 0,7 kali 0,6 sama dengan 0,42. Perubahan hasil berikut perhitungan tidak kecanduan adalah 0,3 dikali 0,4 sama dengan 0,12. Presentasi jumlah pengukuran antar rater atau PRE adalah 0,42 atau persamaan 4. Nilai koefisien Cohen kappa yang dihasilkan ditunjukkan dalam persamaan 5. Aturan yang telah dimodelkan dengan menggunakan 12 gejala kecanduan game hasil melewati tahap ujian validitas berdasarkan hasil perhitungan pada persamaan 5. Diperoleh ada nilai kappa sebesar 0,78 untuk model kecanduan game backward chaining. Berdasarkan hal tersebut, model kecanduan game memiliki nilai keeratan kesepakatan kuat dengan hasil analisis pakar, seperti aplikasi pakar dalam dengan adanya hasil ini, maka model backward chaining ini dapat diimplementasikan lebih lanjut dalam pengembangan aplikasi sistem pakar deteksi kecanduan game. Seperti halnya yang menggunakan metode certainty factor, sehingga diharapkan dapat mengurangi efek kecanduan bagi anak dan remaja. Sini ada kesimpulan dari hasil pengujian keeratan kesepakatan antara model backward chaining dengan pakar untuk identifikasi tingkat kecanduan game pada anak menggunakan metode koefisien Cohen kappa menunjukkan nilai interpretasi kuat yaitu sebesar 0,78. Hal tersebut berarti model backward chaining sesuai untuk kasus identifikasi singkat kecanduan game serta dapat digunakan sebagai modal dalam pengembangan aplikasi sistem pakar identifikasi kecanduan game. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.